أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari taserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, tapi ini bukunya khusus dewasa ya. Lebih khusus lagi yang sudah menikah. Ini judul bukunya Sutra Ungu, penulisnya Abu Umar Bashir. Kemudian di sini penerbitnya Rumah Zikir, edisi lengkap terbatas, panduan berhubungan intim dalam perspektif Islam. Jadi ya sebetulnya sih yang belum menikah juga bisa saja ya mempelajari ini, cuman nggak bisa praktek ya. Nah, tapi kalau yang sudah menikah ini sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan untuk mempelajari buku ini ya. Karena ya betul sih ya, di sini juga dibahas bahwa seks itu atau berhubungan badan itu tidak perlu diajarkan, juga sudah bisa ya, sudah fitrah manusia itu pasti bisa. Hanya saja kan dalam Islam ada aturan-aturannya, sehingga kita perlu juga untuk mempelajari. Itulah bedanya Islam dengan agama yang lain ya. Islam apapun itu ada aturannya ya, termasuk makan, minum, buang air, termasuk juga ini berhubungan intim. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, tebalnya hanya ada 224 halaman. Kemudian ini sampulnya menggunakan sampul soft cover. Kita lihat daftar isinya saja. Ini disertai juga dengan dalil-dalil ya, hanya saja sebagian ada yang dituliskan teks Arabnya, ada juga yang hanya terjemahnya saja. Nah, ini daftar isinya. Pertama ada pengantar penerbit, kemudian pengantar penulis, kemudian alasan atau kenapa buku ini ditulis, alasannya apa, latar belakangnya gitu ya. Kemudian jangan letakkan pisau sembarangan. Ini metafora lah istilahnya ya. Kemudian seks begitu pentingkah? Fikih tentang seks atau sex education. Kemudian kesalahpahaman tentang seks. Mempelajari seks seberapa perlukah? Kemudian di sini selanjutnya pendidikan seks dalam Islam. Kemudian malu berbicara seks. Kemudian di sini di pembahasan pertama ada manfaat bersetubuh. Ini termasuk dari sisi medis juga ya, pandangan dari sisi medis juga. Kemudian tentang orgasme, kedua tentang orgasme, ketiga tentang pemanasan. Kemudian tentang posisi dan variasi. Kemudian hubungan seks yang menyimpang, ejakulasi dini, manajemen impotensi, oral seks, tanda tanya ya. Kemudian video penggugah gairah, nonton. Dinginnya sebuah frigiditas, stamina payah. Rahasia makanan penggugah gairah, tips menjaga kebugaran, berapa kali seminggu, hukum azl, antusiasme itu perlu, kapankah mandi wajib atau wajib mandi, sentuhan malam pertama, beberapa catatan di malam pertama, penutup dan daftar pustaka. Jadi ini hampir full ya, berbicara tentang pertempuran di atas ranjang lah, kurang lebihnya begitu ya. Nah, ini juga kenapa dalam Islam dibahas, karena itu salah satu bumbu terciptanya kerukunan atau keharmonisan dalam keluarga ya. Bayangkan saja kalau seorang perempuan misalnya
suaminya tidak bisa ereksi, pasti pusing ya, tidak akan bahagia ya. Atau sebaliknya, si suami istrinya selalu menolak saat diajak berhubungan, pasti juga tidak akan harmonis. Maka dalam Islam ini diatur segala macamnya. Ini saya perlihatkan beberapa poin saja ya, tidak semuanya. Nah, ini salah satunya dalilnya. Ini tentang kesempurnaan Islam ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian di sini ini juga hadis yang cukup terkenal. Ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai kaula muda, para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah memiliki ba'ah atau kemampuan seksual, hendaknya kalian menikah. Sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah obat baginya. Itu ya. Kita lihat juga. Ini saya fokus ke dalil-dalil aja ya. Nah, diantaranya ini tentang memperlakukan istri ya. Salah satunya, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik sikapnya kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik bagi istriku. Ini tidak ada teks hadisnya, tapi ada di footnote-nya ya. Kemudian Islam agama paripurna, tidak bersisa satu hal pun yang dapat mendekatkan seseorang pada surga dan menjauhkannya dari neraka yang belum dijelaskan kepada kalian. Nah, ini wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya. Ini ayat juga sudah sangat populer ya. Biasa dibaca ketika ada orang nikahan, biasanya ini pasti keluar ayat ini ya. Nah, ini, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat kesempatan bersedekah. Masya Allah ya. Ini juga Al-Quran dan lain-lain lah, banyak ya. Jadi panduan mencapai orgasme, Masya Allah, sampai ada panduannya juga ya. Laki-laki gampangan. Yang dimaksud dengan gampangan di sini yaitu mudah mengalami orgasme. Ya, memang laki-laki lebih cepat ya dibanding wanita. Sini ada lagi hadisnya. Jadi banyak didukung dengan hadis-hadis dan qaul para ulama juga ya. Nah, ini ada tips ringkas santai, perbanyak latihan, olah nafas, mempertahankan ritme dan seterusnya ya. Pokoknya intinya ini di sini dibahas tentang semua tentang urusan ranjang lah, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan ini sekali lagi sangat recommended karena dibahas melalui perspektif Islam ya, yang juga dihubungkan juga dengan medis ya. Kemudian untuk meraih pahala juga, karena berhubungan badan juga berpahala ya kalau dilakukan oleh suami istri atau yang halal ya, beda sama yang tidak halal. Ini jadi sekali lagi buku ini sangat recommended untuk yang sudah berkeluarga atau yang punya suami atau punya istri, untuk meraih tadi ya keberkahan, untuk meraih keberkahan dari berhubungan intim, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau dilakukan berdasarkan dalil-dalil dan disandarkan
dengan contoh Rasulullah SAW ataupun dalam Islam, insya Allah semuanya akan berpahala ya. Kurang lebihnya seperti itu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku Sutra Ungu ini, seperti biasa teman-teman silakan order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.